Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita diberikan kesehatan dan diberikan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa dengan lapang dada mengisi waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah kepada Rasul yang mulia, Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah membimbing manusia ke jalan yang diridhoinya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Anak-anak sekalian, para santri dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama kita dan hal-hal yang dibolehkan, antara yang halal dan yang haram, dan juga tentang beberapa penjelasan tentang iqab atau hukuman ya bagi orang yang melakukan pelanggaran. Kita sudah sampai pekan lalu tentang qisas dalam masalah harta, ya. Sampai situ ya? Sampai situ. Qisas dalam masalah harta. Baik. Nah, selanjutnya dhamanul mithli. Dhamanul mithli. Dhamanul mithli artinya dhaman itu jaminan. Ya. Jaminan, al-mithli itu serupa. Ya. Menjamin yang serupa atau bahasa lainnya mengganti yang serupa. Ya. Mengganti yang serupa atau yang semisal. Ya, selevel ya, tentang harta kemarin itu, ya, bagaimana harta yang dirusak. Ya, jadi kalau ada orang merusak harta orang lain, maka dalam sebagian pendapat para ulama dan yang dirojihkan oleh Ibnul Qayyim, itu hartanya orang tersebut juga bisa dirusak. Namanya qisas dalam masalah harta. Ya. Dan ada juga yang mengatakan diganti atau dibayar. Nah, ini yang kita akan bahas. Ya. Dhamanul mithli. Kita baca dulu kitabnya sedikit. Ittafaqal ulama'u ala anna man istahlaka aw afsada syai'an minal mat'umi awil mashrubi awil mauzuni fa innahu yadmanu mithlahu. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma ra'aitu sani'a ta'amin mithla Safiyyah. Sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa ba'athtu bihi
fa akhadhani afkal fakasartul ina faqultu ya Rasulullah ma kafaratu ma sana'tu faqala ina'un mithlu ina'in wa ta'amun mithlu ta'amin wa rawahu Abu Dawud wa ikhtalafu fima idza kana mastahlaka aw afsada mimma la yukalu wa la yuzan fa dhahabat al-ahnaf wa syafi'iyyatu ila anna ala man istahlakahu aw afsadahu dhamanul mithl wa la ya'dilu anhu ila al-qimati illa 'inda 'adamil mithli liqaulillahi ta'ala faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wa hadza 'amun fil asya'i jami'iha wa yu'ayyiduhu haditsu Aisyata al-mutaqaddim wa dhahabatil malikiyatu ila annahu yadmanul qimah la al-mithl. Artinya bersepakat para ulama bahwasanya barang siapa yang istahlaka, istihlak ini dari kata menggunakan atau mengkonsumsi, ya, istihlak, mengkonsumsi. Ya, mengkonsumsi itu tidak hanya makan, ya, tapi memakailah bakatnya. Atau merusak sesuatu berupa makanan atau minuman atau barang-barang yang bisa diwazan. Ya. Diwazan itu artinya ditimbang. Maka dia dihukum yadmanu mithlahu. Dihukum dengan mengganti yang semisal, mengganti yang serupa atau yang setara. Ya, jadi ini disepakati oleh para ulama, kata beliau, bahwa barang siapa yang mengkonsumsi, ya, menggunakan barang orang lain, ya, kemudian habis, tidak bisa dikembalikan, ya, atau rusak, ya, merusak. Maka dan barang itu berupa apa? Berupa makanan, minuman, ya, barang-barang yang bisa ditimbang, ya, apalagi macam-macam seperti itu. Atau kebutuhan setiap hari. Sabun itu kan ada timbangannya. Setiap bungkusan sabun itu kan ada dia punya berat, ya, berat bersih berapa kilogram atau berapa gram dan seterusnya. Nah ini kata para ulama, kalau kita merusak barang orang lain, maka kita harus ganti. Ya, kita harus mengganti dengan yang semisal. Merusak sendal, maka ganti sendal. Ya, atau kita pinjam sendal teman kita. Ternyata sampai di masjid hilang itu sendal. Maka kita harus ganti. Apapun itu. Jadi harus diganti dengan yang sama. Nah, itu disepakati oleh para ulama. Jadi jangan main-main kalau pinjam barang. Nah ini kita di pondok sering begitu. Pinjam barangnya teman seperti ini, ya, dipakai, dibawa entah kemana. Ditanya, selupa. Ya. Di mana disimpan? Tidak tahu. Ya. Ada yang lupa, ada yang pura-pura lupa. Ya kan? Ya, banyaklah itu model-modelnya. Ada yang dia pakai ternyata tak tinggal di rumah. Sampai di rumah tidak tahu di mana dia simpan. Tidak tahu orang tua yang simpan atau bagaimana. Yang penting tidak bisa kembali. Nah, itu
kata para ulama harus diganti itu barang itu. Ya. Harus diganti. Atau makanan. Makanan juga demikian, minuman. Nah, kalau kita itu kan karena banyak, karena sudah baku teman, pulang olahraga, ada minuman di meja, tidak ada orang yang di kamar. Minuman ini, minum saja. Minum saja. Ternyata tidak lama kemudian tuannya datang. Mana saya punya susu tadi di sini? Siapa yang minum? Pura-pura tidak tahu. Tahu, kita juga baru pulang. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Dalam agama itu dilarang itu. Ya. Dalam agama dilarang. Kenapa? Karena itu memakan orang punya. Jadi agama kita itu biar barang-barang kecil, kalau orang punya jangan memang diambil. Ya. Mau minuman, susu, kue, roti, apa semua. Kecuali kalau dia simpan di meja, dia kasih pengumuman. Ini milik umum ini. Nah, itu boleh diambil. Kalau dia sudah umumkan begitu milik umum. Ada kiriman dari orang tua, 2 toples kue. Ya. 1 toples, mamanya bilang ini yang kue kamu suka ini. Nah, ini yang kue boleh dibagi-bagi. Nah itu. Jadi sampai di sini, dia so buka itu toples di meja di kamar. Dia so bilang, ini untuk umum ini, siapapun boleh makan. Tapi yang satu dia sembunyi. Karena itu yang dia suka. Ya. Nah, jangan ambil yang disembunyikan itu. Ambil saja yang di atas meja yang sudah dibilang milik umum itu. Nah itu boleh dimakan itu karena dia sudah ikhlaskan. jangan ambil yang dia sembunyikan. Ya. Ada teman-teman nakal, yang dia sembunyikan itu pasti lebih enak itu. Nah, akhirnya dia ambil orang punya. Tidak boleh, berdosa. Ya. Itu masuk makanan, masuk ke perut. Nah, itu bikin doa tidak makbul. Ya. Kalau mau itu minta. Ya. Minta 1 atau 2. Jangan juga dikasih 2, minta 3 lagi. Nah, itu orang tidak punya adab minta. Kalau diminta dikasih 2 ya sudah, terima saja. Alhamdulillah. Ya. Nah, jangan lagi tambah dulu, tambah 1. Nah, tidak boleh. Ya. Jadi dalam Islam itu diatur semua itu pergaulan seperti itu. Nah, kalau diambil yang dia suka itu harus ganti dia. Harus ganti dengan kue yang sama. Ya. Harus ganti dengan kue yang sama. Nah, bagaimana kalau kue itu cuma DP mama yang bikin? Nah, siapa suruh ambil orang kue? Ya, ternyata itu kue tidak dijual di toko. DP mama yang bikin memang khusus untuk dia. Bagaimana caranya berganti kalau gitu? Dijual di toko tidak ada. Karena di sini dhamanul mithl, istilahnya dhamanul mithl, yang serupa. Ya, yang serupa. Maka itulah beratnya merusak milik orang lain. Dalam agama kita itu berat sekali. Rusak milik orang lain. Entah barang apa saja yang kalau milik orang lain jangan dirusak. Mau buku kah, mau pulpen kah, pensil. Nah, biasanya kita ini suka menggampang-gampangkan. Bawa pulpen. Ya. Bawa pensil. Tapi orang yang punya ketika kita patah pensilnya itu, dia sedih sekali. Karena kita tidak tahu mungkin cuma uangnya tidak ada lagi untuk beli pensil itu. Ya kan? Kan kita ini kan beda-beda. Ada yang orang tuanya punya penghasilan yang besar, ada yang punya, bahkan ada yang penghasilannya mungkin kadang ada, kadang tidak. Jadi mungkin barangnya pensil sama. Pensilnya sama seperti ini. Tapi bagi sebagian teman kita yang kurang mampu, ini berharga sekali nih 1 pensil ini. Ya. Kalau kita mungkin bawa pensil. Kita beli 10 boleh. Orang punya beda. Ya. Kita mungkin bisa beli 10. Orang lain kasihan untuk beli 1 saja dia harus menabung. Lama sekali. Ada orang begitu. Ya, karena di dunia ini kan orang rezekinya kan tidak sama kan. Ya. Maka harus dalam agama kita diatur. Tidak boleh
merusak orang lain punya. Ya. Karena itu akan berdampak besar. Pertama, berdampak bagi hati orang yang punya itu. Kalau dia tidak punya apa-apa, baru dia punya pensil, dia rusak. Itu sedih sekali dia. Dan itu membuat dia apa? Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yang rusak sampai pensil ini kasih pelajaran sama dia. Ya. Kasih hilang DP barang semua. Nah, coba dengar doanya orang. Orang yang terdolimi kan DP doanya itu macam-macam. Ya, orang yang terdolimi, walaupun dia mungkin orang paham agama, tapi ketika dia didolimi orang, doanya itu menyakitkan. Makanya Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, wattaqi da'watal mazlum, fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan takutlah kepada doanya orang yang terdolimi. Ya, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ulama kita disebutkan di sini sepakat, ya, ittafaqal ulama. Ya, sepakat para ulama. Artinya tidak ada perbedaan. Jadi semua para ulama kita seluruhnya sepakat. Ya, kata beliau sepakat. Jadi kalau para ulama bilang sepakat berarti tidak ada hukum lain. Ya, siapa yang merusak, mau makanan, minuman, ya, barang-barang orang lain yang bisa diwazan, yang bisa ditimbang, yang bisa diukur, itu dia harus mengganti dengan yang serupa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini kita tadabburi sedikit ini hadisnya. Ini terjadi kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri yang paling beliau cintai, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Anak dari orang yang paling dicintai oleh Nabi. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq? Nama aslinya siapa? Siapa yang tahu nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar itu bukan nama aslinya. Ya. Hah? Abdullah bin Abi Quhafah. Dia punya nama Abdullah. Ya. Abi Quhafah nama aslinya siapa? Nama aslinya Utsman. Ya. Jadi nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman. Ya. Tapi yang terkenal nama kunyahnya Abu Bakar. Ayahnya juga nama terkenalnya Abu Quhafah. Nama aslinya Utsman. Nah, ini putrinya beliau, Aisyah radhiyallahu taala. Apa yang terjadi? Ya. Beliau mengatakan, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aitu sani'a ta'amin mithla Safiyata. Ya. Sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa ba'athat bihi. Fa akhadhani afkal fa kassartul ina'a. Ya. Jadi saya tidak melihat atau saya tidak pernah menemukan, ya, orang yang bikin makanan seperti Safiyah. Ya, Safiyah ini siapa? Istri Nabi juga. Ya. Anaknya siapa Safiyah? Hah? Anaknya Huyai bin Akhtab. Ya. Istri Nabi dari bangsa apa? Bangsa apa ini Safiyah istri Nabi? Dari bangsa Yahudi. Ya. Dari bangsa Bani Israel. Ya. Jadi Safiyah itu keturunan Bani Israel. Ya. Jadi beliau dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah terjadinya perang Khaybar. Ya. Terjadi perang Khaybar, Safiyah menjadi tawanan, kemudian dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dinikahi. Ya. Dan beliau ini sering disindir oleh istri-istri Nabi yang lain. Ya, sering disindir-sindir. Ya.
dibilang orang Yahudi, keturunan Yahudi. Ya. Jadi beliau pernah bersedih dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ajarkan sama beliau, tidak usah sedih. Karena kamu itu kata Rasulullah SAW, kalau disindir lagi sama saudara-saudaramu bilang, saya punya ayah Nabi. Ya, saya punya paman juga Nabi. Saya punya suami juga Nabi. Ayahnya maksudnya Nabi Musa, karena dia keturunan Nabi Musa. Ya. Dan pamannya siapa? Nabi Harun. Ya. Suaminya Nabi Muhammad. Ya, dia bilang, jadi saya punya ini semua, ini Nabi semua saya punya. Ya, saya punya papa Nabi, ya, saya punya bapak Nabi, saya punya paman Nabi, dan saya punya suami Nabi. Nabi semua saya punya. Nah itu Rasulullah ajar bilang begitu kalau disindir sama yang lain. Nah ini terjadi. Nah, Sofiyah ini radhiyallahu taala anha, ini kisah di dalam keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau membuat makanan. Ya. Beliau membuat makanan. Ya. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Buat makanan yang menurut Sofiyah radhiyallahu taala anha, makanan itu disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan Nabi kan istrinya 9, ya. Jadi setiap hari ganti-ganti tempat. Ya. Jadi setiap beliau ganti rumah, ya, maka yang memasak di situ istri yang ada di situ. Ya. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing memasak. Dan memang ada makanan-makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Sofiyah ini memasak radhiyallahu taala. Kemudian makanan itu dia antar. Faba'atsat bihi, disuruh antar. Nah, jadi pembantunya dia suruh antar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika itu Nabi berada di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Maka kata Aisyah, fa'akhadani afkal. Ya. Maka tiba-tiba saya merasa cemburu sekali. Ya. Nah itu perempuan ya. Jadi istri dengan istri pasti baku cemburu. Ya. Ini istri Nabi loh, ya, istri Nabi yang disebutkan sudah punya jaminan masuk surga istri Nabi itu. Istri Nabi itu jaminan masuk surga. Ya. Karena istri Nabi yang di dunia itu juga jadi istri Nabi di akhirat. Ya. Maka saya cemburu kata Aisyah. Ya, saking cemburunya, fakasartul ina'a. Saya kasih pica itu piring. Ya. Jadi itu makanan yang baru diantar oleh Sayyidah Sofiyah radhiyallahu taala anha sampai di rumahnya Sayyidah Aisyah, ya, karena dia tahu ini Sofiyah punya ini. Ya. Dan Sofiyah itu wanita cantik keturunan Bani Israel. Ya. Akhirnya dia bilang, saya dibakar oleh rasa cemburu. Karena saking cemburunya, dia ambil itu piring, dia kespica. Oh, itu istri Nabi radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Ya. Setelah dia kasih pica, dia menyesal. Nah, itu orang. Makanya kalau emosi, setiap emosi orang setelah itu pasti menyesal. Fakultu ya Rasulullah, ma kafaratu ma sonatu. Ya Rasulullah, apa kafarat atau tebusan atau hukuman terhadap apa yang saya buat tadi. Jadi dia sadar yang dia buat itu tidak betul. Kenapa? Karena ini bukan dia punya piring. Ya. Piringnya madunya. Piringnya Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu ta'ala. Nah ini gambaran keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, ina'un mithlu ina. Wa ta'amun mithlu ta'am. Ya. Rasulullah menjawab, balasannya apa? Hukumannya apa? Hukumannya tempat itu diganti dengan tempat yang serupa. Dan makanan itu
diganti dengan makanan yang serupa. Jadi itu hukumannya. Jadi kalau kasih rusak makanan orang atau kasih tumpah, ya seperti ini kan, kalau piringnya pecah pasti makanannya tumpah, ya kan? Pasti tumpah makanannya karena piringnya sampai pecah. Ya, maka beliau bilang, Rasulullah SAW bilang, kamu ganti tempatnya itu seperti tempat yang kamu kasih pecah. Ya, jadi piringnya diganti dengan piring yang sama, kemudian makanannya diganti dengan makanan yang sama. Ya. Jadi kalau kasih tumpah nasi, ganti dengan nasi. Ya. Nasi beras diganti dengan nasi beras. Nah, parahnya itu kalau nasi yang kita kasih tumpah nasi beras, kita orang punya di rumah nasi milu. Tidak semisal, ya. Tidak semisal. Harganya beda. Nasi jagung dengan nasi beras. Ya. Tapi namanya kalau bertanggung jawab ya harus cari nasi beras. Ya, walaupun mungkin di rumah kita tidak ada beras, yang ada cuma milu ya, atau jagung, ya kita carikan. Karena itu konsekuensi. Kenapa kamu kasih tumpah? Ya, kenapa kasih rusak? Ya. Kenapa dikasih rusak? Maka konsekuensinya dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu diganti dengan makanan yang serupa. Ya. Jadi ini ya ajaran Rasulullah SAW. Jadi hati-hati memang ketika kita berhubungan dengan barang-barang milik orang lain. Apa saja, mau baju kah, mau celana, ya, mau makanan, mau minuman, mau kue-kue, snack dan seterusnya. Ya. Walaupun mungkin berteman, ya, tapi kadang-kadang ada juga teman itu sedang baku baik, ada juga kadang-kadang sedang tidak enak perasaannya. Ya. Ada suatu ketika teman kita itu kalau kita ambil makanannya dia tidak marah. Ya kan? Tapi ada suatu ketika dia marah. Ya. Kenapa bisa begitu? Perasaan orang kan berubah-berubah. Ya kan? Kita tidak tahu apa dia punya masalah. Mungkin ada kesedihannya, ada berita tidak baik yang dia dapat dengar tentang keluarganya atau siapa semua, tiba-tiba dia sedih, baru kita ambil barangnya. Ya. Ambil begitu. Azam minta, dia belum bilang iya langsung makan. Ya. Ada lagi yang lebih fatal. Tidak ada orangnya di kamar, ada barangnya. Dia bilang, Azam minta, iyo. Kita yang minta, kita yang bilang iyo. Nah itu tidak boleh itu. Ya. Itu sering dianggap remeh. Tapi dalam agama tidak boleh. Ya. Mengambil milik orang lain tidak dengan izin pemiliknya. Ya. Pinjam sendala, iyo. Ya. Kita yang pinjam, kita bilang iyo. Padahal bukan kita punya itu. Anggap dia sodengar, bilang adik. Kita anggap dia sodengar, padahal dia tidak dengar. Nah itu berbahaya. Ya, jadi mulai dari sekarang kita terapkan hadis ini dalam kehidupan kita. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwa kalau kita merusak, menghilangkan, ya, atau mengambil, memakan dan seterusnya milik orang lain, maka ganjarannya atau hukumannya kata Rasulullah SAW, ina'un mithlu ina' wa ta'amun mithlu ta'am. Ini pelajaran akhlak yang sangat mulia. Ya, pelajaran akhlak. Ya, karena agama kita itu akhlak. Ya. Agama kita itu ada tiga poin penting, ada 3 pilar penting. Akidah, syariah, dan akhlak. Ya. Akidah, syariah, dan akhlak. Akhlak itu istilahnya akhlak itu puncaknya. Ya. Atau akhlak itu bahasa lainnya, kalau kita seperti rumah, akhlak itu dia punya perhiasan, ya, perhiasan rumah. Ya. Jadi kalau akhlaknya bagus, kelihatan rumahnya bagus. Ya.
Tapi kalau akhlaknya tidak bagus, maka kelihatan tidak bagus. Macam rumah kuat, DP struktur kuat. Tapi dia punya perhiasan, DP cat jelek. Ya, sembarang orang baca. Ya. Setengah hitam, setengah merah, setengah putih. Ya, macam bendera. Atau dia cat dengan cat yang apa? Cat yang murah. Nah, tidak indah kelihatan. Walaupun rumahnya kuat, struktur dalamnya kuat, tapi catnya itu begitu juga orang punya agama, akidah syariah. Orang punya akidah kuat, syariatnya bagus, tapi akhlaknya buruk. Ya. Suka ambil orang punya, ya. Pokoknya main pakai orang punya dan seterusnya. Padahal orangnya pintar, ya, paham. Kalau belajar dia nilainya bagus. Ya. Tapi kok dengan teman semena-mena, itu tidak bagus jadinya. Ya. Maka di sini ada ajaran akhlak yang sangat besar yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai istri beliau pun beliau hukum. Ya. Ini kan Aisyah dihukum dia. Hukumannya dengan mengganti, itu hukuman itu. Ya. Hukuman. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlaku tidak adil. Pokoknya adil. Di antara istri-istri adil. Di antara anak-anak adil. Cucu-cucu adil. Ya. Pokoknya beliau orang yang paling adil. Makanya kalau istri ini merusak perabot istri yang satu lagi, disuruh ganti. Beliau tidak mengatakan, ya usah aja, nanti saya ganti. Beliau suruh Aisyah ganti. Karena itu dia yang bertanggung jawab. Jadi Nabi SAW mendidik keluarganya untuk bertanggung jawab. Ya. Setiap yang salah harus bertanggung jawab. Bahkan DP anak dia bilang, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin salaqat laqata'tu yadah." Ya. Andaikan Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka saya akan potong tangannya. Ya. Andaikan, ya, tapi kan tidak kejadian. Ya. Fatimah tentu tidak akan pernah mencuri, radhiyallahu taala anha. Tapi karena kata Nabi, kalau itu menunjukkan Rasulullah itu orang yang sangat adil. Ya, boleh mengatakan kalau dia mencuri, saya potong tangannya. Ya, itu anaknya. Nah, ini istrinya juga dia suruh ganti. Beliau suruh ganti. Ya. Tidak mentang-mentang itu istri yang satu istri, udah atur baik jo, nanti tidak apa-apa. Tidak. Beliau bilang inaun mithlu ina, ta'amun mithlu ta'am. Jadi kamu ganti piringnya dan kamu ganti makanannya. Karena itu bagian dari tanggung jawab. Itu begitu tingginya ajaran akhlak yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin khususnya dan kepada umat manusia pada umumnya. Tetapi ajaran ini sering dilupakan atau dilalaikan. Atau karena dianggap barang remeh, ya. Barang remeh, temeh. Ya. Nah, bahasa kita orang tuh bo nasi, ya. Bo piring. Pokoknya kita punya bahasa bo. Ya. Padahal dalam Islam tidak ada istilah bo, itu tidak ada. Ya. Pokoknya kalau ada salah harus dihukum. Hukumannya ya sesuai dengan kesalahannya. Ya. Kasih pica piring, ganti piring. Ya. Kecuali DP tuan ikhlas. Ya. Kecuali tuannya ikhlas. Tapi hati-hati, kadang orang ikhlas itu satu kali, yang kedua kali sudah tidak. Ya. Ya, seperti tadi kita bilang itu, tergantung moodnya, tergantung perasaan orang. Kadang kita bisa ikhlas, kadang kita merasa tidak bisa ikhlas. Ya, maka itulah ajaran agama kita, supaya ketika ada orang ikhlas maka bisa diselesaikan urusannya dengan cara saling mengikhlaskan. Tapi kalau ketika tidak ikhlas, ya, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Diberikan hukuman.
Ya, hukumannya ya hukuman seperti itu. Nah, kalau istilah sekarang itu tipiring, ya, tindak pidana ringan. Ya, tindak pidana ringan itu dihukum seperti itu. Ya, kasih pecah barang, ganti dengan barang yang sama. Itu namanya hukuman juga. Itu juga masuk daripada hukuman, tapi hukuman yang ringan. Daripada nanti di akhirat kita disuruh ganti piring, ya mau cari di mana piring di akhirat? Ya. Jadi selama pemilik piring itu tidak rela, sampai meninggal tidak rela, nanti di akhirat bak urus dengan piring begitu. Saya punya piring, ya Allah, dia kasih pecah dulu di bumi. Di dunia dia kasih pecah sampai piring. Sekarang saya mau ganti piring. Nah, coba, mau cari di mana piring? Ya. Tidak ada toko kelontong ini. Ya. Tidak ada Indomaret, Alfamaret mau cari akan. Tidak ada. Maka urusan begini selesaikan di dunia saja. Ya. Selesaikan di dunia. Daripada nanti diselesaikan di akhirat, lebih berat DP hukuman. Ya. Nah kalau di dunia, mau cari piring, gampang dan ringan. Ya. Kalau di akhirat nanti hukumannya lebih dari itu, na'udzubillahi min dzalik. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, atadruna manil muflis. Ya, siapa orang yang rugi? Ya. Siapa orang yang rugi? Orang yang rugi kata Rasulullah SAW, orang yang datang menghadap Allah dengan pahala sholat, puasa, zakat dan seterusnya, ya. Tapi dia waqad dzalama hadza wa akhadha mala hadza, ya. Wa syatama hadza. Ya. Tapi dulu dia di dunia dia menzalimi orang lain dan mengambil harta orang lain. Akhadha mala hadza, mengambil harta orang lain. Nah, piring termasuk harta? Masuk. Barang-barang milik kita masuk harta kita. Ya. Nah itu kalau diambil, kemudian tidak diganti di dunia. Nanti Allah, bagaimana cara menghukumnya? Ya. Amalan kita diambil dan diberikan orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita punya pahala sholat, zakat, puasa, diambil oleh Allah dan diserahkan kepada orang yang kita zalimi. Nah, baik. Itu ya hadis pertama. Waqtalafu fima idza kana mastahlaka wa afsada mimma la yukalu wa la yuzan. Ya. Nah, jadi yang tadi itu sepakat ya. Barang-barang yang bisa diukur, yang bisa ditimbang, ya, makanan, minuman itu diganti, hukumannya diganti dan semisal. Dan mereka berbeda. Artinya para ulama kata beliau, berbeda kalau barangnya itu yang dirusak itu tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang. Ya. Bagaimana caranya mengganti? Bagaimana cara mengganti? Yang tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang. Jadi tidak bisa diganti dengan yang semisalnya. Ya. Apa contohnya? Apa yang tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur? Ya. Nah, kita baca dulu. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Artinya barang tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur, ya. Tidak bisa diketahui bagaimana caranya membuat dia serupa. Ya. Nah, misalnya hasil karya kita. Nah, misalnya kita melukis pemandangan, hasil karya. Ya, kita lukis pemandangan yang indah sekali. Tiba-tiba ada yang robek. Ya, nah itu kan tidak bisa diukur itu. Bagaimana caranya ukur gambar lukisan? Cuma kertasnya, Bu, itu lukisan kertasnya kertas biasa. Yang bikin dia mahal dia punya lukisan itu. Nah, lukisan tidak bisa diukur. Ya kan? Tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang. Hasil karya orang, hasil karya sendiri. Ya. Itu tidak bisa diganti. Karena kalau disuruh ganti, kita kan belum tentu bisa menggambar. Ya. Kita tidak bisa gambar. Menulis saja jelek, apalagi menggambar.
Ada teman yang memang ada orang yang dikasih anugerah oleh Allah bisa melukis bagus sekali. Itu pemberian dari Allah itu. Dia melukis bagus. Dia lukis pemandangan misalnya. Atau dia lukis apa? Lukisan abstrak. Ya, lukisan abstrak itu kan lukisan yang tidak jelas dari bentuk apa, tapi orang bilang bagus. Kalau kita yang tidak mengerti lukisan bilang tidak apa ini. Tapi mereka bilang bagus nilainya. Itu kan susah itu. Kalau kita robek atau kita rusak, itu susah diukur. Nah, bagaimana caranya? Cara menggantinya itu. Menurut mazhab Ahmad, menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, ya, mereka mengatakan dhamanul mithli wala ya'dilu anhu ilal qimah illa inda adamil mithli. Ya. Jadi hukumannya adalah pertama, dia harus mengganti yang semisal. Kecuali kalau tidak ada lagi yang semisal, maka dia harus membayar harganya. Ya. Dia harus membayar harganya. Artinya mereka mengatakan, pertama usahakan dulu cari yang semisal. Usahakan cari yang semisal. Kalau masih bisa dicari yang semisal, maka kewajiban kita mencari yang semisal. Ya, seperti piring tadi itu, semisal. Ya. Tapi ada juga piring yang sekarang barang-barang yang apa istilahnya itu? Unlimited, limited edition, istilahnya limited edition. Jadi barang dibuat jumlahnya cuma terbatas di dunia ini. Ya. Kalau unlimited itu tidak ada batas, jadi banyak. Jadi ada barang yang limited edition, edisi terbatas. Di dunia mungkin 3 atau 10. Yang satu di Jerman, yang satu di Indonesia, yang satu di Jepang. Orangnya beda-beda yang punya. Itu kalau tidak ada itu bagaimana caranya baganti? Ya kan? Itu kata mazhab Ahmad dan mazhab Hanafi dan Syafi'i, kalau tidak ada yang mau diganti, maka baru boleh dengan cara yang kedua dibayar harganya berapa. Ya, contohnya lukisan tadi. Ya, lukisan tadi itu sulit mencari lukisan yang sama persis, ya, yang sama persis. Mungkin ada orang punya lukisan banyak, tapi lukisan yang banyak itu tidak ada yang sama, semuanya beda-beda semua. Walaupun mungkin dia lukis yang sama lagi seperti itu, hasilnya tetap beda. Sekarang saya lukis pemandangan. Saya melukis gunung misalnya. Kemudian besok saya lukis lagi gunung. Tapi sama-sama gunung. Tapi beda DP model. Tidak bisa sama persis gitu. Itu susah ya. Maka kata beliau, kata mereka, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, kalau sudah tidak ada yang semisal, baru boleh diganti dengan membayar harganya berapa. Dalilnya adalah hadis tadi, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, di mana Rasulullah menyuruh beliau untuk mengganti piringnya dengan piring, dan mengganti makanannya dengan makanan. Nah, bisa jadi makanan yang dibikin oleh Aisyah tidak sama rasanya dengan makanan yang dibikin oleh Sofiyah radhiyallahu taala anha, tapi makanannya sama. Ya, jenisnya sama, walaupun mungkin rasanya beda. Ya. Kan ada orang masak sama-sama daging ayam, ya. Yang satu rasanya asin, yang satu pas, ya kan? Ya, tergantung selera. Ya. Yang satu pedis, yang satu tidak pedis. Ya. Dan pedis itu pun beda-beda. Ada yang boleh makan pedis sekali, ya. Ada yang makan pedis cuma yang penting ada rasa pedisnya saja.
Kalau meningkat lebih pedis, tidak bisa makan. Ya. Nah itu ukuran pedisnya itu beda-beda orang. Ya. Ukuran pedisnya beda-beda. Ada orang bilang, ini tidak pedis ini. Ada yang bilang, pedis sekali. Ya. Makanya kalau kita masak itu kan beda-beda rasanya. Nah itu, walaupun mungkin bahannya sama. Ya. Sama-sama ikan. Ya, sama-sama ikan tuna misalnya. Tapi cara mengolahnya beda dan bumbunya beda. Jadi rasanya jadi beda. Ya. Tapi kata Rasulullah, makanan itu diganti dengan makanan. Jadi masih bisa semisal. Masih bisa, walaupun tidak semisal sekali, tapi ada mirip-miripnya. Nah, menurut pendapat yang kedua, Imam Mazhab Maliki, Al-Malikiyah, ya, beliau mengatakan, ila annahu yadmanul qimah la al-mithl. Ya, jadi Imam Malikiyah langsung mengatakan tidak perlu cari yang semisal. Langsung saja kasih harganya. Ya. Kalau Imam Syafi'i 2 langkah. Yang semisal dulu dicari, kalau ketemu yang semisal, berikan yang semisal, diganti dengan yang sama. Nanti setelah dicari baru tidak ada, baru dibayar dengan harganya. Ya. Jadi beliau memberikan langkah begitu. Nah, tapi kalau Imam Maliki mengatakan tidak. Tidak perlu cari yang semisal. Tidak perlu cari capek-capek. Cukup kalau itu barang ada harganya, tanya harganya berapa. Ya, piring itu harganya berapa. Ya. Daripada mau cari-cari lagi katanya. Cari-cari susah. Kadang-kadang piring itu sudah tidak dijual lagi di pasar. Atau dijual mungkin ukurannya beda. Atau warnanya beda atau gambarnya beda dan seterusnya. Merek sama, tapi gambar beda. Maka beliau bilang, daripada susah mencari, tanya saja harganya berapa itu piring. Ya. Nah, kalau dia sebut harganya, tinggal bayar harga. Ya. Bayar harganya saja. Nah, ini kata beliau. Ya, jadi langsung dengan harga. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, tidak boleh langsung. Ya. Jadi harus dicari dulu yang serupa, sekuat tenaga mencari. Kenapa? Karena itu bagian dari tanggung jawab. Ya, siapa suruh kasih rusak orang punya? Ya. Nah, supaya kita merasa bagaimana penderitaan orang itu mencari barang itu, ya, kita juga harus cari. Supaya sama-sama tahu rasanya. Kalau langsung bayar, ya, kata beliau, kalau langsung bayar nanti jadi digampang-gampangkan orang. Ya. Ada orang bilang, saya tidak mau ganti, kamu punya. Tidak ada waktuku cari yang piring macam ini. Saya langsung kasih harganya saja. Atau saya kasih lebih sedikit. Berapa harganya? 100.000. Saya punya uang 200.000. Ambil. Ya, tapi dia tidak merasa tidak merasa capek, artinya tidak merasa bagaimana penderitaan orang itu ketika dirusak dia punya barang. Ya, mentang-mentang mungkin dia punya banyak uang. Ya, ganti saja. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah prinsipnya suruh rasakan dulu orang punya penderitaan itu. Rasakan bagaimana teririsnya hati ketika piring kita dipecahkan. Ya. Atau barang kita dirusak. Bagaimana rasa hati kita, jengkelnya itu. Sudah capek-capek kita cari. Ya. Saya cari di pasar keliling. Tiba-tiba kamu kespic. Ya. Pergi ke pasar, naik bentor, panas-panas. Pulang kemari, hujan. Ya. Untuk cari ini. Tiba-tiba kamu kespic. Tiba-tiba kamu bilang, saya bayar 10.000, saya bayar 100.000. Tidak ada rasa tidak ada rasa empatinya, ya, tidak ada rasa simpatinya. Nah, itu kata mazhab Syafi'i dan Hanafi itu harus diberi pelajaran orang seperti itu dengan cara suruh cari dulu yang semisal setengah mati dia cari, itu memang supaya dia rasa tanggung jawab, ya, konsekuensi merusakkan orang punya. Nah, kalau sudah tidak bisa dia cari,
Dia cari kemana-mana sudah tidak ada. Ya, kemampuannya sudah habis ya, untuk mencari. Maka baru boleh dibayar saja. Ya, dibayar saja pakai harganya itu, uangnya berapa. Ya, berapa ribu dia punya harga. Nah, ini anak-anak sekalian ya, tentang pertama ajaran tentang akhlak dalam agama kita yang mulia, agama Islam. Kemudian tentang berhati-hati dalam berhubungan dengan barang-barang orang lain. Ya. Nah, kita belajar dari sini. Ya. Walaupun kita mungkin di sini jumlah kita tidak banyak, tapi barang-barang kita juga banyak. Ada baju, ada apa semua. Ya. Mulai sekarang jangan dianggap remeh barang-barang teman, sabun, odol, ya, sikat gigi, dan hal-hal yang seperti itu. Ya. Karena kondisi kita dengan teman kita tidak sama, beda-beda. Ya. Ada teman kita yang untuk membeli sabun 1 bungkus mungkin setengah mati dia. Ya. Nah, kita 10 bungkus tinggal minta. Ada. Ya, jadi harus saling menghormati. Ya, saling menghormati dan saling simpati dengan kondisi kita masing-masing. Ini ajaran-ajaran Islam. Ya. Ajaran Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya hubungan di antara kita menjadi baik. Ya. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang lain, ya, masih berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan barang-barang orang lain. Ini kita baca supaya kita tahu bagaimana Islam mengajari kita menghormati milik orang lain. Karena kita juga ingin dihormati milik kita. Ya. Kita tidak mau juga barang-barang kita dirusak orang, barang-barang kita diambil, dan seterusnya. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.